suka tinggal di air, masuknya itulah ya, sebut ya udah buaya ataupun ular ya, harus hati-hati. Saya tertarik ke sini. Gimana? Mau langsung apa tuh? Jadi ketika ada kiasnya lah ya, seperti mimpi. Ketika kalian mimpi buruk dan itu pertanda buruk, kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu pertanda baik mimpinya, ucapkan alhamdulillah, aminkan saja. Harus fokus, harus waspada. Bisa jadi dari orang jahat atau bisa juga dari hewan. Simple, 2 faktor itu, 2 poin yang saya sebutkan ya. Kelihatan lur, alhamdulillah terang bulan. Waduh, kelihatan tuh setunya. Wah, sangat mendukung. Saya baru pertama kali dengar nama hantu buncul, ternyata hantu air. Kalau di saya namanya uwil. Di bibir setunya langsung, jadi harus waspada. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya. Pada kesempatan ini ada satu tempat di Cirebon yang cukup menarik perhatian saya. Di sini tercipta ya dan menyebar luas, berkembang luas tentang rumor yang beredar di masyarakat. Bahkan beritanya sampai masuk berita nasional ya, tepatnya di Liputan 6 salah satunya. Ya. Saat ini saya ada di daerah Cirebon, tentunya sudah saya katakan, yang letaknya itu di Setu Patok. Waduh, di sini ada yang tahu nggak Setu Patok? Ya, rumornya di sini ada disebut kalau ada sosok yang namanya buncul itu pertanda bahwa akan terjadinya bencana. Dan pernah ada orang, istilahnya seorang anak itu, banyak juga yang tenggelam meninggal, banyak juga yang ditemukan, dan ada juga yang sempat hanyut beritanya sampai rame gitu pas terjadi evakuasi. Kerekam sosok misteri gitu ya, tinggi besar di air. Ya, mau dibilang seperti apa, soalnya kan disaksikan oleh warga sekitar ini sendiri dan beritanya pun masuk ke televisi. Sekedar informasi, beberapa hari ke belakang saya sudah eksplor ke sini dan memperlihatkan kepada kalian suasana di sore hari agar mudah kalian lihatlah suasananya. Sebab kalau malam hari susah juga gitu ya. Jadi kita langsung eksplor aja. Oke? Nah ini sedulurku semuanya, sengaja saya ambil posisi yang di dekat makam. Sebetulnya di sana juga bisa gitu, di dekat bukit atau di akses yang lebih mudah. Sengaja saya mengambil akses yang agak sulit, yang langsung letaknya di makam. Dan di bawahnya ini, kalian lihat sendiri, ini langsung ke Setu Patoknya itu sendiri. Nanti saya coba akan eksplor ke daerah sana dan akan coba turun ke bawah. Saya harus benar-benar waspada, benar-benar hati-hatilah, sebab ini kan ya setu ya namanya binatang mungkin ada aja gitu ya, kita tidak bisa tahu juga gitu ya, jadi harus benar-benar waspada. Sekedar informasi, saya ingin kalian merasakan sendiri ya, seakan-akan kalian ikut eksplor dengan saya ya. Kita langsung saja, nanti saya coba turun ke bawah. Pasti kalian mempertanyakan, Kang,
yang namanya buncul itu apa? Ya sejenis hantu air, Lur. Dan di setiap daerah itu bahasanya sepengalaman saya beda-beda. Contoh di daerah saya namanya itu uil. Ada yang tahu di sini uil? Cuma yang menarik perhatian saya ini beritanya kok menyebar luas, ramai gitu sampai masuk ke berita nasional. Ya, di Liputan 6 ada itu seorang anak yang dievakuasi. Pas proses evakuasi itu kerekam gitu, ada sosok tinggi besar di air, hantu air atau apa gitu ya, ya sejenis itulah. Cuman mungkin beda juga. Cuman di sini saya ingin meluruskan, pada hakikatnya mereka itu sering saya katakan kepada kalian, saya niat edukasi bahwa mereka itu hakikatnya jin, ya. Apalagi kalau di air itu, contoh lautan, waduh itu lebih luas lagi. Memang kerajaannya, ya makhluk jin pun ada, mereka pun sama gitu, hamba Allah, ya sama saja. Jadi ketika kalian ingin masuk ke wilayah-wilayah entah hutan, entah laut, entah setu ataupun danau besar, apapun itulah jenisnya, kalian itu harus hati-hati. Pikiran harus terkontrol, fisik harus fit, terus mata harus benar-benar waspada. Sebab kan tidak tahu, bisa jadi dari binatang atau memang dicampuri dengan hal-hal yang goib. Kalau memang dari hal-hal yang goib, kalian sandarkan kepada Allah. Jadi dua faktor itu perlu kalian ingat gitu ya, perlu kalian ingat, perlu kalian terapkan kepada diri kalian masing-masing. Pertama dari perkara goib, kalian pembentengan dengan doa pembentengan, tentunya doa selamat dan yang lain sebagainya. Kalau dari perkara fisik berupa hewan atau binatang, ya sama saja. Ya kalian harus benar-benar hati-hati, harus fokus. Jadi pikiran jangan kabur gitu, paham nggak? Ya nanti saya coba ke bawah ya. Ini saya agak tertarik juga dengan makamnya yang cukup beda gitu ya dari yang lain, dari kebanyakan. Ini bebatuan ini, coba lihat, kalian lihat sendiri. Bagus ini. Saya lebih suka makam yang seperti ini nih. Kalau enggak bata ditumpuk ini tanpa disemen, apalagi kayak dipendasi atau dicor, aduh. Ya, mending kayak batu kayak gini nih. Ya. Lebih bagus kayak gini makam. Coba kita explore dulu. Barangkali menemukan hal yang lain dari sosok yang lain. Saya sebelumnya sudah masuk ke sini ya, dan menyiapkan peralatan secara real, murni memang saya sendiri, sebab ingin lebih dalam merasakannya gitu. Kalau rame-rame ya beda suasananya, Lur, gitu. Kalau rame-rame ya biasa aja gitu. Kalau sendiri ya terasa lebih dalam suasananya, seperti itu. Fokus saya sebetulnya ke danau, cuman pengen lihat-lihat juga, ini agak unik pemakamannya. Kalau kalian nanya, Kang, itu mitos kalau ada kemunculan hantu buncul atau hantu air yang dilihat oleh warga itu pertanda adanya musibah. Kalian jangan mempercayai ya hal-hal yang diturunkan atau cerita-cerita mitos yang diturunkan. Fokus pikiran kalian jangan kabur ke arah sana. Tetap minta doa keselamatan kepada Allah. Terus kalian ketika akan kemanapun ya pada dasarnya harus fokus pikiran gitu, jangan kabur gitu pikirannya. Harus fokus, harus waspada. Bisa jadi dari orang jahat atau bisa juga dari hewan. Simple, dua faktor itu, dua poin yang saya sebutkan ya. Perkara batin dan keseluruhan pada dasarnya bukan hanya batin, kita pasrahkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari perkara murni fisik, hewan, kalian pun harus ikhtiar ya, ataupun dari orang jahat kalian pun harus dan wajib ikhtiar. Jadi ini pohon cukup besar juga ya. Ikhtiarnya dengan apa? Dengan tadi waspada, fisik dipersiapkan ya, jangan sampai lengah, jangan sampai lemah, seperti itu. Jadi apapun mitos yang beredar di sekitar kalian jangan dipikirkan. Analoginya seperti ini, kaitannya kiasnya lah ya, seperti mimpi. Ketika kalian mimpi buruk dan itu pertanda buruk, kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu pertanda baik mimpinya, ucapkan alhamdulillah, aminkan saja.
Nah, jadi jangan terlalu dipikirkan apapun itu ya. Sama halnya dengan mitos, apapun itu mitos budaya yang diturunkan di sekitar kalian, jangan dipikirkan. Udah patokannya kalian fokus batin kepada Allah, secara lahir maupun batin kepada Allah ya. Dan secara fisik kalian harus ikhtiar, waspada. Saya ulang-ulangi terus nih, biar kalian lebih memahami gitu. Cukup capek juga seperti biasa. Seperti biasa pegang tripod, cuman sekarang nggak bawa kursi, lupa ke bawa, berangkatnya buru-buru, jadi cuman bawa ini aja yang udah ada di kendaraan, tripod, pencahayaan, senter, udahlah. Sebab ada cerita mengenai mitos yang kok rame gitu ya, sudah lama juga sampai sekarang malah, dan saya tertarik ke sini. Gimana? Mau langsung apa tuh? Nah, jadi ketika ada suara-suara yang menurut kalian negatif, langsung sandarkan kepada Allah dan kalian berdoa. Jadi netralkan juga dengan cara kalian ikhtiar mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan yang tertanam di diri kalian masing-masing lah, seperti itu ya. Udah, jangan dihiraukan. Binatang kok di pepohonan, entah musang, entah apa gitu ya, kan nggak tahu. Coba kita terangin dulu senternya. Nah, segini. Kan terang ya kalau gini. Soalnya kalau terlalu terang ya nggak terlalu ini. Pembawaannya atau suasananya kurang lah. Jadi saya agak redupin senternya. Yang penting di kamera ketangkap lah, walaupun agak kurang jelas. Cuman ini saya coba terangin dulu ya. Takutnya nanti tadi tidak kerekam suasananya. Nah, ini suasananya lur. Kalian tonton aja lah. Semoga ada nilai edukasi untuk kalian para sedulur AHA, dan umumnya untuk para subscriber Kang Peri AHA. Oke? Nah, ini suasananya. Nanti saya kelihatan lur. Alhamdulillah terang bulan. Waduh, kelihatan tuh setunya. Wah, sangat mendukung ini. Tuh, kelihatan setunya ya. Tuh, itu air tuh. Di sana tuh air tuh. Semuanya air. Ya namanya juga setu Kang. Ya iya tuh. Saya baru pertama kali dengar nama hantu buncul. Ternyata hantu air. Kalau di saya namanya uwil. Dan dari bahasa atau di berbagai daerah kayaknya beda-beda mungkin ya. Di daerah kalian apa loh yang disebut buncul atau uwil atau hantu air disebutnya apa? Gimana nih? Langsung aja kita coba ke setunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nanti saya taruh tripod di mana ya kira-kira enaknya? Saya pengen duduk, cuman masih ingin ya mengungkapkan edukasi untuk kalian semua. Duduk di mana gitu? Atau saya turun kemana? Ke sini kah atau kemana ya? Oh, ini ada turunan nih. Coba kita ke bawah. Saya yakin di tempat luas seperti ini pasti ada aja jin muslim. Kita ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, keberkatan, rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untukku dan untuk siapapun hamba Allah yang soleh. Ya, entah dari kalangan bangsa jin muslim. Ya pasti ada lah. Allahu Akbar. Harus waspada nih. Jadi tutorialnya kalau masuk ke tempat-tempat seperti ini, kalian harus waspada. Ya, apalagi banyak semak-semak seperti itu tuh. Takutnya ada dinosaurus tanpa kaki yang panjang atau dinosaurus yang giginya banyak yang suka tinggal di air masuknya. Itulah ya. Sebut ya udah buaya ataupun ular ya. Harus hati-hati. Apalagi kalau malam hari, entah dari hewan, entah dari orang jahat, sering saya katakan, jadi harus waspada. Kita pun harus ikhtiar dan menyandarkan segala perkara baik lahir maupun batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dipikirkan mitos apapun. Saya tekankan sekali lagi, jangan dipikirkan. Kiasnya sama halnya dengan mimpi baik ataupun mimpi buruk, pertandanya gitu. Kalau buruk ya kita mohon perlindungan kepada Allah, kalau pertanda baik ya ucapkan alhamdulillah dan aminkan saja. Gitu ya. Harus waspada lur. Ini di bibir setunya langsung, jadi harus waspada. Allahu Akbar.
takutnya ada gundukan-gundukan yang kita nggak lihat. Coba kelihatan nggak ini setu lur, tuh ini bibirnya, bibir setu. Harus hati-hati ya. Ikhtiar, namanya juga ikhtiar kita sebagai manusia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mengucapkan salam kepada setiap hamba Allah yang soleh, dimanapun kalian. Suasananya enak beneran. Saya nyaman di sini, cuman agak gerah aja kok hawanya. Apa mungkin Cirebon ya? Saya tuh patok, kalian searching aja lah di Google kalau sekiranya pengen lebih percaya mitosnya seperti apa itu ya, untuk lebih meyakinkan. Saya padahal niatnya hanya sampai sini nih tadi, udah. Yang penting kan kelihatan satunya, nggak mau terlalu ke sekitar sini, dikhawatirkan ada apa tuh. Nah ini air tuh, kelihatan nggak tuh. Nah ini bibirnya nih, tuh bibir setunya, masuknya di ujung, ngerti nggak? Ya seperti itulah suasananya. Saya rasa cukup lur untuk edukasi kali ini ya. Cuman saya pengen istirahat. Kalian masih betah nggak? Coba kalian setuju dengan apa yang saya katakan, atau ada hal yang pengen kalian ceritakan, tempat-tempat yang mengandung mitos yang kuat tapi ya, yang beredar di masyarakat apa gitu. Kayaknya duduk di sini cocok juga ya, pas di dekat bibir setunya. Kan kita fokusnya ke setu, saya pengen menikmati suasana setunya gitu. Masa udah gitu duduknya di atas. Cuman harus waspada, kalau saya bawa orang ya enak itu mau naruh tripod. Jadi itu apa tuh? Kayak ada gelembung-gelembung gitu tuh. Nah, jadi waspada perlu ya. Waspada perlu. Dikhawatirkan apa? Takutnya ada buaya lur. Itu apa ya lur? Ya. Coba kita taruh tripod dulu lah. Bismillah aja ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Saya kira kuntilanak gitu, ternyata bukan. Udahlah ya, saya rasa cukup lur. Kita langsung ke atas saja. Cuman saya agak menyukai tempat ini karena suasananya enak gitu, pemandangannya ya nyaman lah bagi saya gitu. Coba saya taruh tripodnya di sini, di dekat bibir setunya. Bentar, saya pindahin kameranya dulu. Banyak nyamuk bro ya. Kelihatan nggak saya? Jadi pada intinya ini saya mau langsung tutup aja. Ini belakang saya kan kuburan ya, pemakaman. Jadi untuk para sedulur aha semuanya, kalian perhatikan segala apa yang saya ucapkan. Semuanya nilai edukasi, niat ibadah untuk meluruskan segala perkara yang memang perlu diluruskan, menguatkan akidah kalian, meluruskan tauhid yang semestinya kalian pegang. Seperti itu ya. Ya, semoga ada kebaikan manfaat untuk kalian semuanya, untuk seluruh AHA Indonesia, umumnya untuk para subscriber Kamperi AHA, dimanapun kalian berada. Segala kebaikan itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran ya.